Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Kali ini saya lagi riding santuy aja siang-siang bareng si Mio lagi. Udah lama banget nih nggak ngevlog bareng si Mio ya teman-teman. Jadi apa ya namanya? Saya mau ngomong apa tadi lupa. Mau ngebahas apa ya? Aduh, kok jadi sangat apa? Kok jadi ngeblank ya? Suka lupa kadang-kadang. Oh iya, saya tuh mau ngebahas beberapa pertanyaan dari subscriber atau viewer ya teman-teman yang ada di kolom komen yang kemarin saya baca tuh yang nanyain ya, khususnya tentang Matic ya, apa namanya, motor Mio dan mungkin Mio apapun sih tentunya ya, tapi khususnya motor Matic 110 cc ya. Jadi yang di kolom komen tuh nanyain ke saya, simpel banget sih sebenarnya pertanyaannya, persiapan apa gitu ya, kalau misalkan apa yang perlu disiapkan saat pakai Matic kecil seperti ini dengan saat perjalanan, apa namanya, susah banget sih ngomongnya pertanyaannya. Lupa bentar, lagi apa, lagi nggak fokus nih, lihat jalanannya rame banget. Aduh. Oh ya, jadi intinya gini teman-teman, apa aja yang harus dipersiapkan saat melakukan perjalanan jauh gitu ya, maksudnya khususnya pakai motor Matic yang ya sekelasnya gitu kan, si Mio. Jadi ada banyak hal, tapi simpel aja sih sebenarnya persiapannya, nggak sangat apa ya seperti orang yang touring kemana ya, tergantung sih, tergantung kemana dulu ya. Tapi dia nggak nyebutin ke area pegunungan atau kemana gitu, ke laut, ke pantai atau kemana ya. Yang jelas kalau perjalanannya jauh gitu, apa aja yang harus disiapin. Ya tentu saja yang pertama duit ya teman-teman. Jadi duit itu penting banget. Buat apa ya? Buat ngopi salah satunya, buat makan, buat ngisi bensin ya, beli bensin. Jadi duit yang pertama itu sih yang paling sangat-sangat penting kalau keluar ya, siapin. Jadi kalau nggak bawa duit nanti takutnya ada kenapa-kenapa kan repot ya. Jadi pertama kali ya itu duit yang harus disiapin tentu saja. Ya secukupnya ya, kan kalian bisa ngukur. Lalu yang pertama khususnya kalau di motor ya, kalau di orangnya kan siapin duit, pakai jaket, apa pokoknya safety riding aja ya, pakai helm ya, pokoknya komplit lah ya, jangan pakai kaos, pakai kolor kan ridingnya nggak safety ya. Intinya persiapannya tentu dari segi orangnya harus safety ya, terus apa namanya, dari segi fisik juga harus sehat tentunya ya kalau perjalanan jauh, jaga kondisi. Kalau dari motornya sendiri sebetulnya simple aja teman-teman. Kalian hanya perlu cek ban kalian, karena itu sangat penting ya. Ban itu sangat penting banget. Apalagi yang udah botak bannya ya udah harus diganti ya kalau perjalanan jauh, karena bahaya dengan medan yang dilalui nanti, medan basah, kering, semuanya dilalui kan. Turunan, tanjakan, tikungan. Jadi ban itu harus dicek ya, tekanan anginnya, terutama yang pakai ban dalam nih. Ban dalam ya, itu penting juga sih, harus dicek. Kalau udah lama banget nih udah nggak ganti, bahkan sering bocor, lebih baik diganti ya kalau udah banyak tambalan. Kalau perlu bekal ini serepnya ya di bagasi atau di tas, ban dalamnya ya yang pakai ban dalam. Tapi kalau yang udah pakai tubeless ya udah nggak apa-apa, cuma ngecek kembang ban aja sama tekanan angin ya teman-teman. Ya itu poin kedua ya. Tadi poin pertama ya tentu saja persiapannya duit ya. Aduh, susah banget jalannya, ramai. Nah terus tadi yang poin kedua ban, yang poin ketiga itu adalah pengereman teman-teman. Ini sangat penting juga ya, pengereman itu sangat-sangat harus proper sih sebenarnya ya, minimalnya pengereman standar juga udah oke sih. Yang penting kalian harus ngecek kanvasnya itu masih tebal apa enggak. Kalau udah aus, udah tipis ya ganti ya. Terus master remnya pastikan tidak bocor ya, pengeremannya harus oke lah pokoknya, baik rem depan ataupun rem belakang ya teman-teman. Oke, jadi itu poin ketiganya. Poin keempatnya ya tentu saja kondisi mesinnya teman-teman, bagaimana ya, jangan sampai ada rembes-rembes di mesinnya atau ada bocor-bocor ya. Kalau perlu sih perjalanan yang jauh-jauh touring, kalian tune up dulu mesinnya ya, servis dulu dari mulai karburator, setting klep ya, terus servis CVT-nya itu juga penting banget. Cek kondisi V-belt kalian buat Matic ya khususnya, karena kalau jarak jauh kan terus sendiri lah ya kondisinya, apalagi jarang rehat. V-belt kalau udah aus, udah getas, panas ya, bisa putus teman-teman.
Jadi cek juga CVT-nya. Jadi sektor mesin cukup kompleks ya. Dari mulai servis karburator, oh ya filter udara, cek kondisi mesin ya, tune up mesin, terus CVT-nya juga. Aduh, macet gazebo. Oke, lancar. Gak apa-apa deh macet juga. Lagian ini bukan mode jengat. Pakai Simio. Oke, poin keberapa tadi? Keempat ya. Nah, poin kelimanya, kalian harus ngecek surat-surat tentu aja ya, nggak boleh kelupaan ya. STNK-nya ya, itu yang paling penting. Pastikan pajaknya dibayar ya kalau bisa. Takutnya ketemu polisi ya. Oke, terus apa lagi ya poin? Oh ya, busi juga penting, harus dicek. Kalau udah lama kalian bersihin, terus siapin cadangan ya, karena kita nggak tahu kapan busi kita mati ya teman-teman. Males juga kalau harus dorong, apalagi jauh dari bengkel ya. Ya itu harus dipersiapin ya. Busi penting sih, minimal satu lah cadangan ya. Ya intinya teman-teman harus terkondisikan ya saat mau reading. Jangan sampai di jalan tuh jadi susah gitu kan, apalagi nyusahin orang. Nggak, maksud saya bercanda ya. Ya intinya itu, jangan sampai kita kesulitan, terhambat, kesusahan di jalan ya, perjalanannya jadi terhambat. Itu penting banget ya. Jadi cuma itu aja sih sebenarnya yang paling sering saya cek ya, kalau misalkan saya keluar kota pakai Simio ini. Apalagi waktu itu ke pantai ya, jauh banget, jaraknya sampai 100-200 kilo ya. Jadi kita harus persiapkan jas hujan kalau musim hujan ya. Dan juga aki baterai. Oh ya, poin keberapa nih? Saya udah lupa deh. Poin ke-6 apa ke-7 ya? Baterai ya, atau aki ya, itu harus dicek teman-teman. Aki kalian udah soak atau belum? Kalau masih mulus bisa di starter ya oke lah. Tapi tetap harus ngecek volume atau ketinggian air akinya. Kalau misalkan udah low, kalian isi dulu ya sampai batas secukupnya lah ya, biar aki kalian itu awet. Itu sih yang paling penting, karena malas juga kalau tiba-tiba di jalan lagi enak-enak reading ya, terus udah capek kan, perjalanannya jauh, starternya nggak jalan, malas ngengkol kan, harus kick starter terus kan, jadi malas gitu. Jadi itu juga penting ya teman-teman. Jadi kurang lebih ada 7 poin ya yang saya sampaikan. Cuma itu aja sih teman-teman persiapannya ya. Kalau untuk di orangnya sih ya sehat jasmani ya, terus nggak boleh banyak pikiran saat di jalan, fokus aja ke jalan ya, happy aja gitu. Dan juga siapin obat masuk angin ya, kalau saya biasanya di tas, biar kalau misalkan cuacanya tiba-tiba dingin atau kemalaman ya, kita udah udah prepare gitu. Set anginnya kenceng banget. Saya udah nyampe mana nih? Pasteur, dari tadi ngoceng ya, kerasa kadang-kadang. ngoceng udah nyampe sini juga. Saya mau ke daerah itu, Geger Kalong nih teman-teman. Slow mellow ini sama si Matic Simio tuh emang enak banget buat di dalam kota ya. Jadi itu aja sih mungkin sharing-sharingnya dari saya teman-teman terkait persiapan reading sih sebenarnya. Ini nanti judulnya saya kasih apa ya? Ya udah, nanti aja deh sesuai bahasan hari ini ya. Oke teman-teman, mungkin vlognya berapa menit ya, saya nggak tahu, takutnya kepanjangan. Kayaknya segitu aja ya vlognya. Mungkin nggak banyak yang di-share karena pertanyaannya yang saya ingat segitu sih, yang di komen YouTube ya, minta dibahas gitu ya, karena kan nggak semua orang tahu apa yang dipersiapin saat reading jauh ya. Jadi itu sih teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Terima kasih juga buat yang udah komen ya di kolom komen, karena kadang-kadang suka banyak yang lucu-lucu, saya senang juga bacanya, tapi ya nggak mungkin juga saya balas satu persatu ya, karena kebanyakan ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.